Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Madinatul Ilmi nomor absen 18 dari kelas 11 IPS 4. Kali ini saya akan menjelaskan tentang perkembangan peradaban Islam pada masa kejayaannya. Periodisasi sejarah Islam dibagi menjadi 3, yaitu periode klasik, periode pertengahan, dan periode modern. Periode klasik merupakan rentang waktu kejayaan Islam yang dimulai dari zaman Nabi Muhammad SAW pada 650 Masehi hingga masa kehancuran kota Baghdad pada masa Daulah Abbasiyah tahun 1258 Masehi. Periode ini terjadi menjadi 2 fase, yaitu fase ekspansi, integrasi, dan kemajuan. Pada 650 sampai 1000 Masehi, serta fase disintegrasi pada tahun 1000 sampai 1250 Masehi. Dan yang kedua, periode pertengahan, ditandai dengan keruntuhan Daulah Abbasiyah pada tahun 1258 Masehi. Timbulnya benih-benih kebangkitan atau pemburuan Islam pada pertengahan abad ke-18 Masehi. Periode ini dibagi menjadi 2 fase, yaitu fase kemunduran dan fase 3 kesultanan besar. Pada masa ini, bangsa Eropa telah mengenal ilmu pengetahuan dan sains setelah banyak belajar dari para ilmuwan muslim. Dan yang ketiga, periode modern. Terjadi tahun 1800 Masehi sampai sekarang merupakan zaman kebangkitan umat Islam. Kaum muslimin mulai berusaha bangkit kembali karena Eropa telah timbul peradaban baru yang lebih tinggi. Dengan tujuan membangun peradaban dan keilmuan Islam lebih modern dan kembali pada masa kejayaan Islam. Yang B, masa kejayaan Islam. Masa kejayaan Islam terjadi sekitar tahun 650 sampai 1250 Masehi atau disebut periode klasik. Pada periode ini terdapat 2 kerajaan besar, yaitu Daulah Umayyah dan Daulah Abbasiyah. Masa kejayaan Islam dibagi menjadi 2. Yang pertama, perkembangan Islam pada masa Daulah Umayyah. Daulah Umayyah didirikan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Terletak di Suriah, tepatnya di kota Damaskus, berdiri selama kurun waktu sekitar 90 tahun, 41 sampai 132 Hijrah atau 661 sampai 750 Masehi. Daulah Umayyah mencapai masa keemasan ketika dipimpin oleh Khalifah Bani Umayyah. Pada waktu itu, kaum muslimin mencapai kemakmuran yang hampir sama dengan suasana masa Khalifah Umar bin Khattab yang memiliki hubungan darah dengan Umar bin Khattab. Umar bin Abdul Aziz atau Khalifah yang zuhud, beliau menangis ketika tahta dianugerahkan kepadanya. Di akhir hayatnya, Khalifah Sulaiman dalam surat wasiatnya, Umar dilantik sebagai Khalifah tahun 717 Masehi sampai 99 Hijrah, yang dimana dihadiri umat Islam di kota Damaskus yang berkumpul di sebuah masjid, yang dimana kaum muslimin menyetujui bahwa Umar akan diangkat menjadi khalifah. Umar pun menerima jabatan tersebut dengan berat hati. Usaha-usaha untuk meraih kemajuan yang dilakukan pada masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz ada 4, yaitu pertama, mempererat ukhuwah Islamiyah,
Yang kedua, mengembangkan bidang ilmu pengetahuan. Yang ketiga, memajukan bidang ekonomi. Dan yang terakhir, menerbitkan aparatur pemerintahan. Dan yang kedua, perkembangan Islam pada masa Daulah Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah merupakan kekhalifahan yang didirikan oleh Abdullah alaihissalam As-Saffah bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas. Beliau adalah keturunan dari paman Nabi Muhammad SAW, Abbas bin Abdul Muthalib. Dinasti Abbasiyah resmi memerintahkan setelah menggulingkan kekuasaan Daulah Abbasiyah. Daulah Umayyah pada 750 Masehi yang berlangsung 5 abad, yaitu dari tahun 1332 sampai 656 Hijrah atau 750 sampai 1758 Masehi. Perkembangan Islam yang sangat pesat yaitu ilmu pengetahuan. Kemajuan Islam bidang ilmu pengetahuan, ekonomi, ilmu bangunan atau arsitektur, sosial, dan bidang militer. Daulah Abbasiyah meraih kejayaan pada periode 1 dan saat periode berakhir mulai menurun dalam bidang politik. Puncak keemasan daulah pada masa 7 khalifah yaitu Al-Mahdi tahun 775 sampai 785, Al-Hadi 775 sampai 786, Harun Ar-Rasyid 786 sampai 819, Al-Ma'mun 813 sampai 833 Masehi, Al-Mu'tasyim 833 sampai 842 Masehi, Al-Wasiq 842 sampai 847 Masehi, Al-Mutakil 847 sampai 861 Masehi. Kebijakan Khalifah Harun Ar-Rasyid pada masa kekhalifahannya ada 4. 1. Membangun infrastruktur, memajukan bidang ilmu pengetahuan dan seni, memajukan bidang ekonomi dan sosial, dan terakhir memajukan bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang C. Tokoh-tokoh pada masa kejayaan Islam. Yang pertama, Ibnu Sina. Nama lengkapnya Abu Ali Al-Husain Ibnu Abdullah Ibnu Sina, yang dilahirkan di desa Afshiana, Persia, sekarang wilayah Uzbekistan, pada tahun 370 Hijrah sampai 980 Masehi. Beliau belajar bahasa Arab, geometri, fisika, logika, ilmu hukum Islam, teknologi Islam, dan ilmu kedokteran. Dan yang kedua ada Al-Khawarizmi atau Muhammad bin Musa Al-Khawarizmi, lahir di Khazmiyah, Uzbekistan tahun 780 Masehi. Beliau merupakan ilmuwan muslim yang berkontribusi besar di bidang matematika, geografi, dan astronomi. Al-Khawarizmi tokoh pertama yang memperkenalkan di Jabar dan Hisab, dan beliau wafat di tahun 220 Masehi ataupun tahun 230 Masehi. Yang sumber lain mengatakan tahun 266 Hijrah sampai 850 Masehi di Baghdad. Yang ketiga, Ibnu Rashid atau nama aslinya Abu Al-Walid Muhammad Ibnu Rashid atau Aris, yang lahir di Cordoba atau Spanyol tahun 520 Hijrah. Beliau berasal dari keluarga terhormat. Ibnu Rashid merupakan ilmuwan kelahiran Andalusia yang memiliki pengetahuan ensiklopedia, yang menghabiskan hidupnya sebagai seorang kadi dan fisikawan. Dan yang keempat, Al-Kindi. Nama lengkapnya Yakub bin Ishaq Al-Kindi, lahir di Kufah tahun 805 Masehi dan wafat di Baghdad tahun 873 Masehi. Al-Kindi termasuk cendekiawan muslim yang produktif. Dan yang kelima, Al-Farabi, tokoh ilmuwan masa kejayaan Islam. Nama lengkapnya Abu Nas Muhammad Ibnu Tarham Ibnu Uzlah Al-Farabi, lahir di Farabi
Transylvania tahun 872 Masehi dan wafat di Danzig tahun 950 Masehi. Dan beliau keturunan Turki. Dan yang keenam, Al-Biruni. Abu Raihan Al-Biruni adalah matematikawan, astronomi, fisikawan, sarjana, penulis, ensiklopedia, filsuf, pengembara, sejarawan, ahli farmasi, dan guru yang lahir di Khwarazm, Asia Tengah pada masa itu, termasuk wilayah Kekaisaran Persia. Dan yang terakhir, nomor 7, Jabir Ibnu Hayyam, merupakan ilmu muslim besar yang dilakukan di kota peradaban Islam klasik Kufah I atau Irak, yang di barat ia dikenal sebagai ilmu Gebir. Terima kasih, mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.